Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kembali lagi bikin podcast setelah menyelesaikan skripsi. Berapa lama, Riz? Total 10 hari. Luar biasa. Aku tuh sampai ngomong sama Habibi ya, Bib, coba lihat ini, ada postingan di Instagram, bisa kok skripsi kelar 1 bulan katanya, Bib. Ada kan yang aku kirim ke kamu? Yang dari Gak tahu. 1 bulan nggak tahu orang ini katanya. Seru nanti. Mungkin aku ini tipikal kayaknya pejuang-pejuang zaman dulu gitu loh, yang bikin proklamasi cuma 1 malam gitu. Waduh, Roro Jonggrang. Iya, benar. Kencan. Candi cuma 1 malam. Tapi kan candinya udah kelar 1000 itu. Ya udah, pokoknya itu sedikit informasi bagi orang-orang yang rindu akan podcast ini. Ya, Kok lama sih nggak ada update lagi? Mereka udah bangkrut apa kayak gitu? Enggak. Karena salah satu pionirnya memutuskan untuk menyelesaikan kuliah. Aduh. Jadi ini kita kembali lagi bikin podcast. Oke, kali ini di podcast Bincang Santai bergabunglah 2 teman baik. 2 orang yang mensupport saya untuk mengerjakan skripsi. Bahkan mereka ikut bekerja keras untuk menyebarkan skala penelitian saya. Oke, gitu. Kalau ketawa berarti dia tidak melakukan itu. Ini memang kampret enggak gitu. Kalau diam berarti dia melakukan itu. Kalau dia ketawa dia tidak melakukan itu. Berarti dia bisa dibilang tidak membantu-bantu banget. Tim hore. Oke, kita perkenalkan saja. Pertama-tama kita kedatangan psikolog. Waduh, bayangkan, coba pikirin, masuknya bareng, aku baru sarjana, temennya udah duluan psikolog, coba ngapain? Kebetulan. Alhamdulillah, memang jalan orang beda-beda ya. Oke, perkenalkan teman kita, bisa langsung perkenalkan diri. Uti udah pernah bahkan ya? Udah pernah ini. Pernah, Riz. Keduanya pernah. Ngapain kenalan lagi orang-orang ini padahal? Kita tahu kamu kok. Jadi kita kedatangan Uti dan Risma. Oke. Mungkin Halo. bisa cerita dikit nggak kesibukannya sekarang apa? Uti dulu deh. Kamu nggak usah, orang semua tahu kamu sibuk ngurus anak. Dan Bamaha. Dan bisnis. Bisnis kan termasuk pekerjaan, cuman kalau sibuk ngurus apa? Tadi malam aja, aku malam ini sip malam katanya. Good luck. Gimana, Kau akan merasakannya. Jadi takut. Apa kenalan? Kenalan bukan ya, kesibukan. Jadi psikolog online karena kan ya masa pandemi ini ya nggak mungkin ketemu langsung. Ada niat mau bikin lembaga, mau bikin biro gitu, tapi masih diniat. Jadi sejauh ini masih psikolog online aja. Baru dong, keren dong. Iya, alhamdulillah. Nah, semoga lancar ya, segera bisa bangun lembaganya ya. Apa Mungkin namanya? kalau Belum tahu. Biro Utiologi. Aduh. kalau mungkin perlu investor, aku ada teman orang Ponorogo, bisnismen. Oke. Boleh. Terus kita kedatangan Ariana Risma Mong. Halo Mong. Halo semuanya. Cicik banget sumpah. Yorobun. Apa Mong kesibukannya Mong? Kesibukanku nyebarin skala temanku yang lagi skripsi. Hello. Anda jangan seperti itu. Di mana Anda ketika saya kurang 40 dan diambang DO? Di mana Anda? Ya gitulah pokoknya. Apa gitulah?
nggak ada sih, nggak ada kegiatannya gimana ya, sama orang kita loh ngobrolnya baru beberapa hari yang lalu. Tapi kan pendengar kita belum tahu kamu Oh, kayak gimana. iya. Mungkin ada, gimana kabarnya yang Risma kemarin ya, yang nanganin narkoba ya, kayak gitu. Ya tetap sih, aku tetap sibukku tetap nanganin pengaduan-pengaduan, rehab-rehab kayak gitu. Ya, gitu aja. Udah. Pas COVID ini banyak pengaduan nggak, Dis? Lebih banyak mana COVID sama ini? Ya lebih banyak yang nggak COVID sih. Oh, Karena mungkin ini kan waktu COVID geraknya apa ya, lingkup kita jadi terbatas gitu loh, Bib. Jadi nggak bisa seleluasa, kita kan mau lidik-lidik juga dibatasin kan, kayak gitu. Jadi dari situ. Tapi ada aja sih yang lapor kayak gitu. Ya semoga lancar ya kerjanya ya. Amin. Aku pengen bilang semoga semua orang Indonesia udah lagi nggak ada yang pakai narkoba, kehilangan pekerjaan kamu. Aku diem aja. Ya benar. Ya semoga lancar lah pekerjaannya, proyek-proyeknya juga. Amin. Proyek apa, Dis? Berskala kah? Udah kelar. Oh. Udah kelar. Habibie yang paling bekerja keras sebenarnya menyebar skala. Oh iya sih. Irina tuh lanjut S2 nggak sih? Belum. Belum. Dia Tapi mau dia- daftar tapi belum. Apa sih? Ini juga, klinis juga. Tutor. Belum deh kayaknya. Oh, Masih aktif di lab dia. masih di lab aja. Masih. Dia mau keluar katanya, pengen nyoba S2 di luar. Oh. Udah punya portofolio aja nih. Iya, mudahan segera ya Irina ya, mudahan dimudahkan ya. Kayak radio ya ini ya. Jadi salam-salam. Iya, aku padahal dulu tuh mikirnya kayak gitu mau sampai nanti dibikin radio kan. Soalnya sekarang kan orang kayaknya rindu deh yang cuman dengerin suara Iya, nyapa-nyapa. Kayak gitu kayaknya asik. Cuman kan konten radio sekarang masih belum tahu sih kayak gimana. Cuman orang kan kayaknya apa ya, akses ke radionya nggak semudah YouTube, nggak semudah yang online lah. Handphone aja sekarang nggak semua ada radionya. Iya benar. Paling yang nyetel radio Super Travel. Suara Surabaya. Oh iya benar. 100 Itu karena FM. pengen lihat ini kan kondisi Traffic. lalu lintas. Ya itu. Suara Nah. Samarinda nggak ada kan? Nggak pernah Banjir, tahu ya. kelelep tuh ya, blok 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 bunyinya gitu. Kalau suara Ponorogo ada nggak, Bib? Paling bunyi Ada. gempa. Tapi sini suara gontor sih adanya. Ngaji dong. Iya ngaji nasyid gitu. Oh, alim sekali ya. Pondoknya banyak, tapi ya perilaku nggak benernya juga lebih banyak. Bib, Ponorogo itu slogannya apa, Bib? Anu, Bungas. Ponorogo bukan. bungas. Apa sih lupa aku. Weh bahasa Jawa banget tuh. Ponorogo, kota santri itu mana ya? Lain ya? Nggak ada ya? Ya Ponorogo kota santri. Oh. Daan. Ya kan 1001 pondok pesantren sebutannya. Baru tahu aku. Sumpah Iya, baru tahu. Aku cuma Gontor aja di situ. Iya. Banyak ya? Banyak. Tapi kan turunan dari Gontor banyak. Maksudnya pondok alumni. Jadi Gontor lulus terus dia buat pondok lagi, tapi sistemnya mirip Gontor gitu. Oke. Iya, Kita iya, mau bahas apa ini, Riz? Nah, betul. Bagus sekali. Masuknya lancar kamu iya. ya. Aku mikirin dari tadi, kayak gimana cara masuknya ini? Kayak gimana? Sudah aku tunggu-tunggu, malah bahas Gontor. Jadi, setelah kita memutuskan untuk kembali bikin podcast, ternyata ada hal viral sensation yang ada di internet. Dimulai dari di Twitter. Waktu kita rekaman ini baru aja mulainya itu kemarin malah. Kemarin banget ada sebuah thread di Twitter mengenai fetis baru, istilahnya fetis kain jarik. Kain jarik ini buat orang-orang yang nggak tahu, kain batik. Nah, kemudian ini jadi ada orang yang meminta orang lain untuk dibungkus ala kayak mayat kayak gitu loh, kayak mau dikuburin, kayak pocong lah, dipocongin, dimumiin, Iya. dipocongin.
diikat, dan dia ternyata rupanya mungkin ada kesenangan melihat itu. Kalian udah dengar kabar ini belum? Informasi ini belum? Berita ini? Sudah. Terus sejauh mana kalian dengar? Mungkin dari kamu, Bit, bisa ceritain sedikit apa yang kamu dengar dari berita ini? Ya dengarnya itu dia mengatasnamakan penelitian, terus meminta adik-adik kelasnya, terus teman-teman ya bisa dibilang mayoritas adik kelasnya untuk menutup dia berfoto, difoto tapi dibungkus gitu. Difoto tapi Aku cuma itu sih. Kalau Uti? Tahu, aku baca thread dari awal sampai akhir tuh. Jadi ya sama, emang dia manfaatin senioritasnya buat ke adik-adik tingkat. Jadi dia nyuruh adik tingkatnya buat ngelakuin apa yang dia mau itu. Yaitu tadi bungkus membungkus itu tadi. Nah, ini deh kalau hasil aku baca chat-chatnya itu benar-benar mendominasi. Jadi senioritasnya tinggi banget Mas ini. Kakak enggak mau dipanggil Mas dia. Oh iya kak? Ada kok yang manggil Mas, ada kok. Makanya kalau panggil Mas, kok tadi kamu panggilnya Kak, sekarang Mas. Gimana sih? Harus satu, nggak boleh dua. Kamu juga, kamu nggak sopan banget sih. Minta maaf. Iya. Maaf ya Mas. Aku gemeteran nih, astagfirullah. Kalau kamu Mong, kayaknya kamu dari cara ngomong kayak gini sampai tahu informasi sedetail itu, kayaknya kamu mendalami banget ya. Paling tahu ini Mong. Kamu kan suka banget sama viral sensation kayak gini kayaknya. Aku tuh kemarin itu dikasih tahu temanku kan, terus diceritain, pocong aku kayak gitu kan. Terus lihat di tagarnya itu kan gila banyak banget, mulai dari hashtag hilang, terus pocong, dek, bungkus, lontong, terus apa lagi gitu loh. Apa yang terakhir? Lontong. Iya, kayak gitu tuh. Lontong dibungkus. Kan dibungkus. Oh iya sih, lontong dibungkus. Iya, kayak gitu. Terus dan kebanyakan yang aku baca itu tuh kayak targetnya gitu tuh kayak cowok-cowok semua gitu loh. Ada sih yang cewek, cuma akhir-akhirnya yang cewek itu cuma dilihat aja kalau aku DM kayak gitu. Cuma kalau yang cowok itu terus dikejar gitu, kayak cari-cari kesalahan kayak gitu. Cuma gara-gara manggil kesalahan mama mungkin kayak gitu tuh dipermasalahkan, harus minta maaf duluan. Bener sih kata Uti, kayak dominan kayak gitu tuh dia, mendominasi. Nah, kalau kayak gitu yang ngomongin masalah ini, jadi aku pun kayak gitu, berawal dari yang paling pertama itu ada dari akun Twitter yang menyatakan bahwa dia memutuskan untuk speak up bahwa ini termasuk pelecehan seksual. Dia bilang kayak gitu. Merasa dilecehkan lah ibaratnya. Kemudian dia ceritain gimana dia awalnya secara virtual kenalnya, karena dia ada tingkatnya, kemudian diminta untuk membungkus dirinya menggunakan kain, dan juga si apa ya sebutannya, tersangka apa sih nyebutnya tuh, masnya masnya itu nyuruh buat cari teman juga yang dengan alasan ada proyek dari berhubungan dengan kuliahnya dia, penelitian dan lain-lain. Nah, kemudian yang jadi ramai banget itu adalah ternyata aku pun juga menemukan banyak banget korban-korbannya. Mungkin kalian juga tahu banyak korbannya. Ada yang paling parah itu yang dia dibungkus langsung sama dia. Kalau yang awal itu kan secara virtual ya, ibaratnya instruksi aja, kemudian foto kirim. Nah, kalau yang ini yang dibungkus langsung sama dia ini, itu posisi telanjang dulu. Ya benar. Si siapa itu namanya? Adalah ya itu. Aku diam, anak baik. Diam dan baik. Ya benar. Aku diam dan baik. Dia menyatakan juga memang dia menggunakan akun samaran karena tidak ingin privasinya, alasan privasi lah. Terdiri, Pak. Trauma juga dia katanya. Dan itu ya dalam kondisi telanjang kemudian dibungkus. Awalnya dia pikir karena ini untuk penelitian, it's okay lah jalanin. Kemudian selama proses pembungkusan itu dia selalu ditanya katanya. Kamu biseks ya? Kamu biseks ya? Dan awalnya dia bersikukuh untuk menjawab enggak kan? Karena dia memang enggak.
Karena memang enggak katanya, cuman lama-kelamaan kayak penuh paksaan dan kayak penuh tekanan. Dia juga selama dibungkus itu juga digrepe-grepe katanya. Dan itu katanya bikin dia panik sampai mau nangis kayak gitulah. Pokoknya tertekan banget lah kayak gitu dia bilang. Dan itu tuh bikin dia akhirnya sampai pada yang akhirnya menjawab iya gitu loh. Dia sampai mikir katanya, aku sampai takut dibunuh lah apa, katanya. Ngeri banget kan. Itu wah gila, waktu baca gila banget nih anak nih. Masnya ini ngeri banget deh kayaknya. Bukan sebuah sebuah fantasi aja, ini memang benar-benar termasuk pelecehan kan. Sampai akhirnya yang si korban ini ketika berhasil melepaskan dari bungkusan itu pun ternyata ya memang dilecehkan secara seksual. Ya. Itu gila parah banget sih. Nah, ngomong-ngomong masalah ini kan karena kita apalagi ada psikolog di sini, mungkin kita bisa langsung bereaksi. What? Berat banget. Langsung bereaksi. Kalau menurut kamu, Ti, ini sebenarnya apa sih? Apa gangguan atau kayak gimana? Kalau dibilang gangguan itu kan belum tahu ya, karena dia kan kudu dites dulu dan sampai jangka waktunya juga diperhitungkan berapa lama dia sudah punya fantasi ini gitu. Yap. Nah, tapi aku tadi juga udah lihat-lihat literatur bahwa memang ada namanya gangguan fetishistik. Salah satu penyimpangan seksual memang. Jadi bagian gengnya masokisme, sadisme, pedofilia, sama itu tadi fetishistik. Jadi fetishistik susah banget sih. Ya fetish ya. Fetishistic disorder. Nah, gitu. Salah satu simptomnya itu dia udah punya gejala itu selama lebih dari 6 bulan. Jadi kalau belum 6 bulan disorder, dan dikatakan disorder ketika sudah mengganggu berbagai aspek, tidak hanya dirinya, tapi mengganggu lingkungannya, sosialnya, perilakunya benar-benar terganggu. Kalau aku lihat dari si masnya ini, kayaknya sih emang udah sosial terganggu, dirinya terganggu, bahkan mungkin bisa jadi dia gemetaran itu gemetaran beneran karena keinginannya tidak terpenuhi kan. Emang alasannya vertigo, cuma aku pikir itu dia kebutuhannya nggak terpenuhi, makanya tubuhnya merespon seperti itu. Oh iya, benar. Bisa jadi memang ini disorder, apalagi dengan banyaknya korban, otomatis kita tahu bahwa ini udah lama kan. Iya. Nah, ini pasti udah lama. Ya? Allah alam, aku nggak tahu kalau itu. Tidak tahu kebenaran validitas informasi yang itu. Iya, makanya kalau dari beberapa banyaknya korban, berarti kan kusimpulkan ini udah lama. Terus ini sudah sangat mengganggu lingkungan, ini sudah sangat mengganggu dirinya dia sendiri bahkan. Tinggal kita tes aja, tes psikologinya gimana. Tapi menurut aku dari pandangan gini sih kayaknya udah disorder sih. Pokoknya di tes itu maksudnya kemudian cari tahu sampai dinamika psikologis yang lebih dalam gitu ya. Iya betul. Keren kan kalimatku kan kayak sarjana. Ya memang sarjana kan. Kalau menurutmu Mong? Iya sih, aku sama sih kayak Uti. Kita belum tahu kalau kan banyak temanku gara-gara ini tuh tanya ke aku gitu loh. Terus gimana kayak gitu kan. Terus apalagi yang mereka itu kayak menganggap kejadian si fetis, kan namanya fetis itu setahu itu kan kecenderungan kita berfantasi tapi terhadap barang-barang atau objek atau benda mati. Kadang ada yang aneh-aneh kan, kadang pohon, kadang seragam gitu tuh sudah bisa terangsang kayak gitu kan. Terus banyak yang masih belum paham tentang ini, terus tanya, ini kok aneh banget sih, mereka tuh dapat kepuasan dari mana sih cuma ngelihat orang dibungkus kayak gitu kan. Terus mungkin kalau menurutku sih mungkin ada masa di tahap perkembangan masa kecilnya dulu tuh kayak ada yang belum terpenuhi gitu nggak sih, akhirnya mungkin bisa mempengaruhi dia kayak gini kayak gitu. Aku sih kurang paham, makanya nanti tanya lagi lanjut ke ujinya kayak gimana kayak gitu. Itu sih.
Halo? Iya benar. Oh iya iya. Lanjut. Ya gitu sih. Udah. Ini kok aku ngomong gak ada yang... Bukan nggak ada. Masalahnya kalau kamu ngomong kita ngomong, coba pikir siapa yang dengerin. Iya, gitu aja. Oke gitu aja. Ganti bilang gitu. Ganti. Kijang 1. bukan main ecik kan enggak. Oh iya. Bib, Oh iya. gimana Bib pendapatmu Bib dari Kalau aku ngelihatnya, walaupun aku nggak ada basicnya klinis ya, tapi dulu mungkin pernah inilah. Pokoknya salah satu penyakit yang mengarah ke kejiwaan itu kan kita lebih diarahkan pakainya Freud kan. Iya. Nah jadi memang ada luka masa lalu gitu loh kalau melihatnya. Jadi mungkin kalau ngelihat kenapa dia bisa menjadi seperti ini, mungkin aja dulu dia pernah diperlakukan seperti ini, yang membuat dia mungkin akhirnya ya kayak balas dendam gitu kan. Balas dendam, aku juga bisa untuk melakukan seperti ini. Apalagi kan beberapa perilakunya dia memilih adik kelas, dimana adik kelas kan dia lebih inferior, dia lebih dia lebih memiliki power dibandingkan korbannya gitu. ya? Menurutku ya mungkin lah ya, soalnya kan ya balik lagi seperti pernyataan Uti, kita nggak bisa menjudge apa atau dia sebenarnya sakitnya apa karena dia belum dites sama sekali. Iya. Jadi ya kalau menurutku ya meresahkan sih kayak gini. Dan mungkin dari kejadian ini ya bakal banyak kejadian-kejadian lain yang mungkin akhirnya ini speak up. Akan terungkap ya. Itu yang ngeri tahu. Kan sampai saat yang terakhir aku baca kemarin malam tadi pagi aja udah banyak banget yang speak up dan korbannya kan gila banyak banget gitu loh. Waktu aku ngabarin kamu yang kemarin malam kan Bib, ya itu udah banyak. Tadi pagi aku cek makin banyak lagi gitu loh. Dan wow, kebetulan si masnya ini mungkin kalian tahu berasal dari Banjarmasin. Banjarmasin. Dan kebetulan aku juga berasal dari Banjarmasin. Jadi apakah ada korelasinya? Kalau aku jujur aja ya, kalau misalnya aku digituin kayaknya aku pukulin tahu kayak gitu. Ya kamu bungkus sebel banget ya. Kamu inget deh mau dibungkus nggak? Bangke main-main sama preman. Itu jempolmu Dek. Ya Allah. Astagfirullah. Nah, jadi aku karena sama-sama dari Banjarmasin kan, jadi aku coba tanyalah. Pokoknya ibaratnya mencari informasi yang dari satu kota. Kan dia dari SMA, salah satu SMA di Banjarmasin. Aku pun punya teman di SMA itu. Karena lagi heboh banget kan, jadi aku juga tanya sama temanku, kamu tahu nggak? Kan artinya kita pernah satu sekolah dong. Kamu pernah satu sekolah dong sama dia. Kalau dia angkatan 2015. Berarti ya anggap aja kita kelas 3, dia kelas 1, kata gue kayak gitu. Ya pernah katanya. Dan ternyata bahkan dari beberapa yang korban-korban speak up itu, bahkan bukan hanya korban, calon korban, memang udah dari SMA juga dia kayak gitu. Iya. Ada teman-temannya juga digituin. Nah, dari informasi yang aku dapat dari temanku itu, rupanya dia itu udah pernah dilaporkan sama guru. Serius? Ke guru udah pernah dilaporin ke guru, tapi itu tidak bisa langsung ditanggapi kan, karena kan kayak kasus kayak gini siapa yang percaya gitu loh. Apalagi dia ini anaknya, dengar anaknya pinter, aktif, jadi jadi kita dari Banjarmasin kan juga pinter, aktif. Tapi aku enggak. Iya, kalau setahu aku yang itu juga kayak gitu, cuman fetisnya nggak pocong juga. Dia punya fetis sendiri, tapi bukan pocong juga. Ternyata. Dan tidak melanggar hukum. Dan tidak ada korban. Dan mungkin ada korban, tapi dia menikmati mungkin. Malah lebih parah ya? Kan sama-sama mau tidak melanggar hukum.
bukan pelecehan seksual kalau Kan misalnya ada informed consent. iya Oh ditanya gitu. it's okay kayak gitu. Kamu nggak baca berita kalau misalnya istri diajak berhubungan tapi nggak mau terus tetap dipaksa itu termasuk pelecehan seksual gitu. Iya, Oh. Iya, kasihan kan suami kehilangan power. Pokoknya gitulah ibaratnya udah kasus lama bahkan dari yang cerita-cerita dari yang calon korban yang dari kenal udah lama sama dia kan berarti udah lama gitu loh. Jadi kalau misalnya kita balik sama pernyataan Uti kalau misalnya dari sistem kalau udah lebih dari 6 bulan bisa dong. Disorder ya. Ya tapi memang kita tidak bisa apalagi kita yang orang-orang belajar psikologi nggak bisa kan menyatakan dia gangguan kalau memang belum dites. Tapi kalian sebenarnya kalau terlepas dari seorang kalian yang belajar psikologi ngelihat kasus ini gimana sih? Asli aneh sih. Kalau melihat secara maksudnya awam gitu ya, maksudnya kalau kita yang setahu kita kan kalau bayangin kayak gitu kan ya anggaplah kita baca atau lihat majalah porno itu kan kayak ya udah normal kayak gitu kan. Kayak gitu ya mungkin kalau dulu kan maksudnya yang kita tahu tiba-tiba di sini kayak gitu ya, pasti kayak aneh terus kayak jadi takut gitu nggak sih, maksudnya mikir kok zaman sekarang kok banyak orang-orang aneh kayak gitu yang kayak gitu. Iya sih. Aku juga mikir gitu. Aku juga rada ngeri juga waktu denger. Cuman kalau aku pribadi kayaknya, apalagi aku kan takut sama hal-hal yang kayak gitu ya. Habibie ini saksi hidup kalau aku sama jenis-jenis. Bukannya yang ngejudge ya. Cuman jenis transgender, kemudian orang-orang yang homoseksual. Aku nangis kalau dikejar-kejar sama mereka. Apa namanya? Yang waktu kamu potong rambut sama Bintang itu kah? Kamu takut juga? Banyak kasus kumong kalau perbincangan banyak banget di setiap kota yang berbeda lagi. Aku pernah dikejar bencong di Banyuwangi sampai nangis. Di Jogja aku dicolek-colek bencong, dilecehkan. Uniknya teman-temanku cuma bisa menertawakan kayak gitu. Ya mau gimana coba? Itu pelecehan loh. Aku dicolek-colek, kamu bisa bela dong. Bukannya kamu menikmati itu, Dis? Kan tanpa ada persetujuan. Aku kan dia udah bilang mau ngamen gitu kan. Yang dia minta izin cuma ngamen, nggak ada colek-mencolek. Kan biar lebih dekat hubungannya gitu. Iya. Tidak perlu membangun hubungan. Nggak usah bikin bonding juga, nyolek ngamen aja, nggak usah mau ngebondingin diri, colek-colek. Udahlah, pokoknya itu sampai. Gimana kalau kamu Bib, terlepas dari belajar? Gimana? Terlepas dari kamu mempelajari psikologi ketika melihat kasus ini kayak gimana? Ya menurutku aneh sih, tapi di satu sisi menurutku juga bagus juga sih. Maksudnya bukan kasusnya loh ya. Oh, kira aku sudah tercengang. Soalnya ya dengan adanya media itu ya kita jadi semuanya tahu, oh ternyata ada yang kayak gini, walaupun ya kok adanya yang kayak gini ya. Ya. Terus? Ya itu sih. Jadi memang perilaku orang itu ya kalau dulu kan kita mikirnya ya perilaku orang menyimpang itu apa sih? Paling ya yang agak sekarang dianggap itu mungkin malah jadi yang wajar ya. Nah, karena kayak itu, kayak apa ya? Apa? Semakin apa itu dianggap wajar, akhirnya kan yang lebih tinggi itu yang dianggap aneh. Maksudnya gimana? Kalian sadar nggak? Habibie kesulitan ngomong. Yang ngejar-ngejar kamu tadi itu kan hal yang aneh. Terus akhirnya kan kalau itu langka banget nih.
sekarang jadi hal yang wajar, akhirnya menurutku ya Haris, apa sih Riz? coba simpulkan Haris. Apa yang mau disimpulkan? Dia belum kelar ngomong. Ya, aku Biasanya belum kamu ngomong, tahu udah pikiran ngomong. Enggak, aku ketawa, Bib. Sorry. Coba diulang dari awal. Apanya diulang? Enggak, sampaikan aja ketika kamu bilang hal yang aneh sudah semakin wajar, Oke, akhirnya jadi- akan ada hal aneh baru. Iya, jadi kalau misalnya kayak dari kasus ini aja kan, memang sebenarnya penyimpangan seksual itu kan sebenarnya banyak banget. Tapi yang diketahui sama orang umum, misalkan aku sebagai orang umum ya, itu kan paling penyimpangan seksual ya mungkin hubungan sesama jenis atau hubungan-hubungan yang dianggap nggak wajar. Nah, tapi ternyata yang nggak wajar itu banyak jenisnya. Salah satunya ini, kok bisa cuman melihat kain aja terus dia sampai, maaf ya, mungkin sampai dia masturbasi dan lain-lain. Karena itu dari mananya dia bisa terangsang melihat kain, orang di kainnya aja dia menjadi seperti itu. Kayak gitu. Iya sih. Jadi memang ya aneh banget. Benar. Bisa, tapi kalau kita balikkan lagi, ya mungkin hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Karena ya lagi-lagi masalah pengalaman. Mungkin ya dari dulunya kayak gimana gitu. Masa lalu ya, Bib ya. Masa lalu. Makanya jangan sampai membuat luka di masa lalu. Itu Riz, lanjut. Kamu kenapa, Bib? Kamu kenapa malam ini? Kenapa kamu? Kamu kayak kehilangan kemampuanmu yang sudah mendarah daging. Enggak kok. Oh, enggak. Lanjut. Oke. Gimana, Ti? Duh, kenapa nggak kena Riz? Haris dong ngomong. Oh iya, mong ring. Iya, gimana, Ti? tapi benar itu gimana, Ti? Karena kan kayak kamu Habibi bilang, berdasarkan pengalaman, kalau menurutmu ini kayak gimana sebenarnya? Apa pengalaman atau apa? Kayak gimana? Penyebabnya maksudnya? Penyebab dari gangguan ini tuh bisa macam-macam, yaitu tadi benar, bisa dari masa lalu. Salah satunya pernah diperlakukan seperti itu, kayak kata Mas Habibi tadi kan yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga dia itu pernah doing itu tapi dengan cara yang benar. Paham kan maksud aku? Tapi ketika aku sudah menduga Habibi bakal bilang nggak paham. Dia ingin kalimat exact kayak gitu. Gak mau. Tahu kan aku tidur sama anak usia berapa? Oh iya. Yang nggak paham tuh. Doing itu. Oke, lanjut ya. Oh iya, paham. Dia melakukan itu dengan cara yang seharusnya, dan saat itu dia tidak bisa memuaskan si pasangannya. Makanya dia kayak cari cara baru bisa. Atau dia punya rasa takut buat nggak memuaskan lagi di kelanjutannya. Makanya ya udahlah, dengan kayak gini aja, yang nggak usah pakai cara yang bener lah gitu. Nah itulah, aku nggak paham juga kok dia ngide banget pakai kayak gitu. Bisa jadi dia berpikir ketika seseorang diikat, dibungkus kayak gitu kan tidak berdaya ya. Maksudnya yang berperan dominan dia sendiri kan ketika melakukan itu kan. Jadi dia merasa aku nih powernya ada di aku semua, lu nggak berdaya, pasti gue berhasil lah melakukan itu, kayak gitulah. Paham nggak maksudnya? Paham. Bisa jadi di kehidupan di masa lalu itu dia seperti itu, bisa jadi. Atau ada juga kayak kekecewaan sama orang tua. Aku agak nggak masuk di otak aku ya kalau kekecewaan sama orang tua maksudnya gimana. Jadi aku nggak bisa jelasin soal itu. Tapi aku baca sih memang ada keterkaitan sama orang tua. Sama kayak mungkin kalau orang tua itu sama kayak transgender. Dia benci sama bapaknya. Jadinya dia benci sama bapaknya, benci banget. Makanya dia nggak mau sama cowok, dia maunya sama cewek. Ini untuk lesbian ya, gitu. Jadi dia
benci banget lah sama cowok, jadi ya udah aku nggak usah sama cowok lah, sama cewek aja. Itu kalau dinamikanya LGBT. Kalau yang ini aku nggak tahu deh, masih awam aku soal ini. Iya, ini baru banget. Mungkin Iya. orang juga belum menemukan istilah fetis ini. Fetis itu termasuk fetis apa ini ya kayak gitu. Benar. Pocongism, Bungkusism. bungkusis. Ada yang sama mayat kan? Mungkin Ya. kalau fetish sama mayat emang ada. Mungkin ini dia berpikir si orang pasangannya ini adalah mayat. Bisa jadi di Ya, otaknya kok dia ending ya. Iya, kok dia malah nggak takut ya? nah nggak Kasihan tahu. tahu pocong kehilangan pekerjaan kayak gini, nggak serem Iya. lagi. Iya, Pocong muncul. Hati-hati sama Gilang. Kayak gitu kan, kayak aduh, tapi ya sudahlah. Tapi kalau memang kita ngomongin kasus nih ya, menurut aku kita bakal susah banget ngomongin kasus, mau dibawa kemana juga bakal bolak-balik ya, kasusnya kayak gitu. Dan apalagi memang yang namanya penyebab kita juga nggak bisa juga memetakan karena kita nggak ada ngomong langsung, bahkan kita juga masih belum bisa menyatakan dia gangguan atau enggak kan, karena belum ada tes, jadi belum ada kevalidan akan hal itu. Nah tapi Kasih kalau kita keluar ini. Tahu TAT nggak? apa tes? Kasih tes yang gambar suruh dia cerita itu. Ya. Person apa? Tematik. Tematik. Perception tes apalah, A-nya apa lupa deh. Pakai Rorschach bisa nggak sih ini? Rorschach bisa juga. Jelas bisa. Cuma biar tahu need sama pressnya tuh apa. Kalau TAT kan ngeluarin kebutuhan sama tekanan yang dia punya kan. Makanya sebenarnya apa sih motivasi dia begini? Nah, pakai TAT lah. Oh, jadi untuk mengungkap alasannya dia jadi kayak gitu ya? Tapi berarti memang harus ada wawancara juga dong? Ya, kalau itu mah utama, wawancara observasi. Ya, kamu tadi mau ngomong apa? Tapi kalau misalnya nanti hasilnya memang dia masuk ke disorder kayak gitu, itu penanganannya kayak apa ya dia? Maksudnya penanganannya? Iya, aku juga mau nanya itu tadi. Psikiater atau psikolognya tuh gimana? Konseling dulu. Seperti pada umumnya ya, semuanya konseling dulu. Terus aku baca itu kayak ini memang apa sih, pengondisian seksual gitulah. Itu punyanya psikiater tapi. Oh, berarti ada campur tangan obat juga? Benar, pakai obat. Jadi kita bikin seksualnya tuh nggak menyimpang lagi gitu katanya. Tapi itu kerjaannya psikiater. Kalau psikolog mungkin kita bikinin konseling atau kayak disatuin sama orang-orang yang punya masalah yang sama, group discussion gitu mungkin. Jadi atau apa ya kira-kira ya? Bisa juga semacam psikodrama biar dia tahu bahwa dia salah. Maksudnya biar dia tahu bahwa korban ini tidak senang digitukan. Kamu nggak berlaku menyimpang kayak gitu ya? Benar. Buat dia melihat dari sudut pandang orang lain gitu loh. Oh iya. Tapi kalau soal benar-benar bikin dia lurus, benar-benar bikin dia tidak menyimpang lagi, itu urusan psikiater pakai obat kayaknya nih. Berat banget kayaknya kok problem ini ya. Sama kayak schizofren. Schizofren itu kan udah disorder yang berat sekali kan? Tahu kan schizofren kan? Kayak gitu. Psikolog itu benar-benar cuma di ranah yang ringan, kayak daily activity-nya, rawat dirinya, sekedar itu dia harus bisa rawat diri dengan cara psikologi, terapi psikologi. Tapi kalau bikin dia lurus, bikin dia kognitifnya baik-baik aja, itu pakai obat. Berarti udah parah banget kayak gitu kalau sampai ke obat kayak gitu. Benar. Tapi orang kayak gini tuh tahu nggak sih kalau dia itu tuh menyimpang kayak gitu? Ya mungkin tahu, tapi dia tidak bisa keluar dari itu. Sampai kapanpun? Ya kecuali diobatin kan, kecuali diterapi kan. Kayak orang skizofrenia kembali lagi ke skizofrenia. Dia tahu bahwa ada saatnya dia tidak waras. Tapi dia nggak bisa kontrol kognitifnya buat dia berusaha waras. Kan orang skizofrenia itu terbagi menjadi dua ya ibaratnya otaknya itu. Ketika waras dan tidak waras.
Ketika dia waras ya udah kayak biasa aja diajak ngobrol bisa. Tapi ketika dia nggak waras, dia bisa bunuh anaknya. Nggak bisa. Bener juga sih. Terus ketika dia waras, siapa yang mati ini? Gitu. Bahkan powernya bisa lebih dari diri dia yang sebenarnya ketika dia ada di posisi tidak waras. Ya mungkin sama kayak gini yang fetishistik ini. Kalau dia lagi posisi anggaplah pengen gitu ya, dia nggak bisa kontrol. Aku pengennya yang normal-normal aja lah gitu, nggak bisa. Karena udah disorder anaknya, bukan problem lagi. Iya, parah. Ya sih. Nih pas diomongin pakai ilmu gini, aku lebih merasa ngeri sama ini. Iya sih. Tapi kasihan juga sih, maksudnya dia ini korban bukan sih juga, maksudnya Benar. Kayak gitu, kayak. Kalau aku juga pengen sih ngomongin itu sama kalian. Nih kalau dari aku ya, saat ini kayak yang banyak banget terjadi dia itu jadi bahan bulian di online, di sosial media. Jadi meme bahan bulian. Padahal kan kalau kita mendalami, jangan-jangan dia ini sebenarnya korban. Kita nggak pernah tahu kayak gimana masa lalunya. Jangan-jangan dia korban. Jadi yang ibaratnya dia sendiri pun saat ini sedang tidak berdaya gitu loh. Jadi aku kayak tidak membenarkan perilaku yang ngebully dia, ngatain dia. Tapi tiba-tiba aku juga ngelihat ada update-annya dia yang menyatakan kayak gini, enak lagi viral, bentar lagi bikin YouTube. Nah, dia itu kayak DM-an deh sama orang, terus dia itu ibaratnya ngepaksa buat ngehapus lah, tapi kemudian dia bilang enak lagi viral, bentar lagi bikin YouTube, pasti banyak yang nonton. Akhirnya kayak aku ngerasa emang cocoknya orang dikatain, kok nggak sadar sih gitu loh. Kalau kalian cari-cari ada kok, nah pasti ketemu yang updatean itu yang dia Instagraman, kalau nggak salah DM-an Instagram sama orang kayak gitu. Mungkin salah satu korbannya sih, soalnya yang korban yang speak up lah. Nah jadi kan kalau misalnya kita lihat apakah dia sebenarnya bisa digolongkan korban, kayak gimana menurut kalian? Ya bisa jadi, karena ya kita nggak tahu kan asal mulanya ini apa. Iya. Bisa jadi. Siapa tuh? Kayak Mas Habib sayang. Pantas kasihan Habibie. Pantas kehilangan kata-kata. Walah ini. Iya no. Aduh, bayi banget itu. Lanjut. Nggak apa-apa. Gimana kalau aku baru mau bilang gimana pendapatmu Bib? Pendapat apa nih, aku lagi ngurus anak. Enggak. Iya sih, kalau menurut sih ya balik lagi sih. Kita sekarang nggak bisa langsung ngambil kesimpulan apakah dia korban atau enggak. Tapi kalau dari perilakunya sih, kalau aku mandang dari kalau dulu pernah diajari kan perilaku saat ini itu kan sebenarnya gambaran masa lalu, entah itu sebagai sebagai akibat buruk atau pengalaman buruk di masa lalu jadinya kejadian sekarang, atau misalkan dulu yang seneng itu kan juga bisa membuat sekarang kenapa orang itu senang melakukan itu gitu kan. Jadi kalau dari dari sedikit yang aku pahami itu mungkin ya dia itu sebenarnya juga korban. Ya akhirnya dia kayak ini loh, snowball gitu loh. Dia menjadi korban, sekarang menjadi korban lainnya. Iya. Tapi kalau saat ini sih, kalau aku karena ini sudah bentuk perilakunya dia melecehkan ya, bagaimanapun ya saat ini kalau misalnya ditangani dalam ranah hukum ya pelaku dia, bukan bisa dikatakan korban lagi. Iya, kalau dari mata hukum pasti dia pelaku. Tapi kalau kita belajar melihat dari sudut pandang psikologinya ya bisa jadi dia korban. Benar-benar. Kalau masuk ke hukum kayak gitu tuh pelatihannya itu pidananya apa sih? Nah, jadi kalian tahu temanku Petet, aku juga ngomongin
hal ini kan. Kalau pelecehan ini itu harus ada pengaduan dulu baru akan diproses. Ada minimal nggak? Minimalnya Ada berapa? Satu pun jadi. Kayak korban pemerkosaan kan cuma ada satu. Iya benar. Kayak gitu, yang penting ada korban kemudian mengadukan, akhirnya ini bisa diproses. Tapi kalau misalnya nggak ada pengaduan, nggak bisa, bukan suatu pelanggaran gitu loh. Tapi kayaknya sih dari aku lihat di sosial media netizen banyak yang mendorong para korban untuk speak up dan melakukan pengaduan. Bahkan ada salah satu selebgram terkenal, sebut saja Awkarin, itu dia sampai bilang mau bawa lawyer. akan bawa lawyernya dia. Jadi para korban nanti pakainya lawyernya dia yang memfasilitasi lawyernya untuk masalah ini. Jadi itu berarti kan memang kayaknya akan dibawa ke ranah hukum ya sama orang korban. Memang kita masih belum tahu gimana. Dari pihak Universitas pun kan juga sebenarnya udah bergerak, aku baca itu. Iya benar. Tapi memang belum ada ini sih, belum ada tanggapan dari baik dari si Mas ini atau dari keluarganya, katanya gitu. Gak bisa dihubungin katanya. Karena dia saat ini posisi nggak di kota yang bersangkutan, benar. kota terjadi. Dia sedang pulang ke kotaku. Wah, kamu cari dia. Iya benar. Aku sedang tidak di kotaku. Oh iya juga. Oh iya deh, benar. Pakai kuasaris. Sebenarnya aku ada salah satu orang kepercayaan di kotaku yang bisa cari dia. Inisialnya BBG. Oh iya, tahu. Tapi aku takutnya Bambang dibungkus, gimana nanti kalau Bambang dibungkus pakai inisial terus nyebut nama itu gimana? Inisialnya memang Bambang, nama lengkapnya bukan Bambang. Sekarang nama Bambang itu kayak nama samaran. Iya benar. Kayak bunga ya. Ya itu, ya pokoknya saat ini kayak gitu katanya prosesnya. Orangnya soalnya nggak di kota. Kan kalau kayak gini, aku juga ngomong sama Betet itu, katanya kalau misalnya aduannya pun nanti di Surabaya, kepolisian Surabaya bekerja sama kota Banjarmasin buat nyari dia, tapi nanti semua masalah urusannya di Surabaya. Bahkan kan ya di kampusnya sendiri kan memang dari kampusnya itu juga menyatakan bahwa akan bertindak tegas gitu loh. Iya, sampai DO. Minimal DO. Jadi ada kemungkinan mungkin dari kampus sendiri juga akan sampai ke ranah hukum atau kayak gitu. Kan pasti mencari nama baik, guys. Jadi pokoknya ibaratnya kampusnya itu akan nyuruh kayak gini. Semua informasi terkait tolong disampaikan ke kita agar kami bisa memprosesnya katanya. Jadi ingat ini nggak sih yang dulu itu pernah yang dia menyatakan bahwa dia psikolog yang sama selebgram itu? Iya. Dedi. Nah, Dedi siapa namanya gitu lupa aku. Aku jujur aja nggak ngecari banyak mengenai hal itu sih. Iya. Maksudnya kalau kita ngeliat itu kan berarti kan memang apa ya? Saat ini tuh dengan mudahnya teknologi itu kan juga sebenarnya sangat membantu kan orang-orang untuk yang awalnya menganggap itu kan ya namanya orang Indonesia kan banyak ngerasa hal itu kan tabu, terus takut untuk berbicara, takutnya nanti aib dan lain-lain. Yang menurutku kayak gini jadi apa ya? Lebih terbuka gitu loh. Kalau dulu kan benar-benar semua masalah itu mending dipendam sendiri. Akhirnya malah dia stres sendiri gitu kan. Aduh, mungkin kita beda kehidupannya, Bib. Kamu dulu itu tahun berapa ya? Kita tuh beda berapa bulan. Berapa bulan kita beda aja, di tempatku nggak ada suara bayi, Bib. Tapi lebih ngeri tempat Uti suara anak-anak malah, Bib. Suara kecil. Udah bisa ngomong, nyapa om katanya. Ya, tapi kita ngomongin soal korban deh. Menurut kalian kan ada korban yang sampai trauma tuh. Kalau misalnya kita balikin dengan pernyataan yang kayak tadi ya, mungkin saja si masnya ini juga dulu sebelumnya adalah korban.
ya kan tadi kita sempat kita mengetahui hal kayak gitu kan mungkin saja terjadi dari pengalaman buruknya dia dan kemudian dia ingin membalas. Menurut kalian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ibarat apa namanya terapi untuk korban atas hal ini biar malah si korban yang saat ini menjadi korban malah tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Iya bener juga sih itu loh yang perlu diantisipasi itu. Iya antisipasi, perlu ada antisipasi kan kayak gimana. Karena kalau misalnya kita cuma ngomongin si pelaku ya, menurutku kalau sudah masuk ranah hukum dengan bukti yang sangat kuat dengan banyaknya korban, kayaknya dia kemungkinan lepasnya kecil sih walaupun katanya Betet yang kayak gini memang masih ada mediasinya masih bisa. Cuman kalau memang mau mediasi banyak banget korbannya bangkrut juga kayaknya dia. Cuman kan kayak kalau misalnya kita fokusin ke korban karena korban kan di sini sudah rugi secara harga diri. Iya. Gimana menurut kalian terapi yang cocok? Mungkin Uti dulu deh karena Uti ini bidang Uti banget nih. Ada aku lupa ya namanya ya. Pokoknya terapi dia tuh ngeluarin emosinya gitu loh. Apa sih punyanya Freud? Apa ya? Pokoknya intinya konseling ya. Tapi di dalam konseling itu dia diminta untuk bicara, keluarkan aja semua yang kamu pengen omongin tuh keluarkan aja. Oh bisa juga kita pakai ini empty chair. Pernah dengar nggak? Belum. Jadi terapi kursi kosong ini anggap di depan kamu ada orang yang pengen kamu ajak ngomong. Keluarkan. Kamu mau marah di situ, keluarkan. Kamu mau nangis di situ. Di kursi kosong itu, bukan kursi kosong. Jadi kamu juga bisa sebagai orang itu kayak tukar-tukaran pindah-pindahan tempat kursi gitu loh. Jadi harapanmu si orang yang di kursi kosong ini ngomong apa? Kamu bisa ngomongin itu. Jadi kayak bikin efek lega gitu loh. Efek lega buat dia. Kita keluarin dulu emosinya sampai dia nangis, sampai dia marah-marah, pokoknya lega lah gitu. Terus kita kasih dia relaksasi. Biar dia inilah maksudnya emosinya udah keluar, terus dia kembali tenang karena orang yang trauma itu susah banget emang kembali tenang. Kita ajari dia relaksasi. Ketika dia berhasil bisa relaksasi, stresnya tuh sedikit-sedikit berkurang. Stres, tekanan di dalam badannya itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Emosinya apalagi udah keluar ya, pasti akan berkurang sedikit demi sedikit. Apalagi ketika dia rutin untuk konsultasi sama psikolognya, itu pasti bakal berkurang. Nah, ketika dia cepat dapat penanganan itu, insya Allah emang nanti ke depannya dia nggak akan seperti itu kok. Yang penting penanganannya baik, terapinya bagus. Bisa pakai relaksasi itu bisa. Aku rasa nggak perlu ada group discussion karena itu bakal menambah beban baru. Dia dengerin cerita korban lain itu. Ada kan? Pernah nggak tahu di Twitter aku pernah baca, ada yang kena bipolar disorder nggak? Kalau ada bisa hubungin aku, kita sharing bareng-bareng. Padahal itu nggak benar, apalagi nggak ada ahlinya. Nggak tepat kayak gitu ya? Itu bisa saling men-trigger satu sama lain, kecuali dia kayak gitu. memang ada ahlinya. Jadi kayak bisa jadi wasit lah dari pembicaraan mereka. Nah, ini enak banget ngomong, yang kena bipolar disorder, kita bikin grup yuk, gini, biar bisa keluh kesah. Nggak bisa begitu, sama kayak korban traumatis, nggak bisa kita gabungin grup discussion gitu, nggak bisa, harus penanganan ada expertnya ya. Terus bisa juga kita masukin orang tuanya, orang di rumahnya, jadi kayak kalian juga harus berperan nih buat ngilangin traumanya si anak gitu. Berperannya dengan apa? Karena dengan bisa beri perhatian lebih lah, atau nemenin kemana-mana gitu-gitu lah, sekedar kayak gitu, nggak usah yang psikologi, tapi ya yang ringan-ringan lah. Peran keluarga harus ada juga di situ. Iya paham. Wow, soalnya aku juga kan baca yang orang sampai dia bikin akun anonim kayak gitu kan saking traumanya dia gitu loh, dia malu. Tercemar juga nama baiknya. Iya, kasihan banget memang ya Allah.
Ada aja zaman sekarang. Akhir Aku zaman. iklan apa di korbannya? Guys, bisa ngubungin. Oh iya, bagus tuh deh. Iya benar. Kayak hubungin siapa? Bisa hubungin aku ntar di ini insight.idn. Woi. Boleh tuh, ntar ditampilin di deskripsi. Riz. Iya. Oh, boleh, bisa. Ya, kalau mau ngubungin mau untuk sekedar bercanda juga bisa. Di nomor di bawah ini ya. Tapi kayak gitu tuh, ya ini mungkin di luar topik sih. COVID. Apa ya? Topik yang main bulu tangkis. Sorry, yang main bulu keren kok. tangkis. Iya. Benerin Topik dong, Sapalas kan? topik Topik tidak. Sapalas kan? Gitu dong, seneng aku. Bukan topik hidayah, topik sopalas. Topik sopalas siapa, coy? Iya, kamu nggak tahu udah meninggal. Oh, pelawak. Oke, lanjut Risma. Karena kan sekarang kan banyak anak-anak kayak gitu, maksudnya anak-anak kecil yang sudah mulai main sosmed. Terus dengan viralnya kasus ini mungkin mereka tuh kayak juga cari tahu kayak gitu. Terus mereka tuh kayak mungkin tanya kayak gitu, apa sih fetish, kayak gitu gini-gini kayak gitu. Gimana sih kita jelasin atau mengantisipasi hal-hal ini itu ke anak-anak kecil kayak gitu loh. Nah, itu. Bagus itu deh. Berarti Ya, makasih, Bib. Yo, mau. Kayak gitu. Kalau menurutku ini loh sebenarnya yang dari kemarin tuh kita bahas sebenarnya. Apa iya? Oh, gantung. Aku juga diam nunggu dia kalimat berikutnya kan. Iya. Gantung. Banyak hal-hal yang sebenarnya hal itu ya kita tahu lah. Kalau misalkan kayak nonton film kan ada batasan-batasannya kan ya. Ada ini khusus ini. Tapi kalau sosmed kan nggak ada batasannya. Siapa pokoknya punya akun bisa mengakses apapun gitu kan. Nggak punya akun pun bisa. TikTok itu nggak ada akun. Nah, kalau aku edukasi yang penting itu. Peran-peran kayak ya Risma, Uti untuk mengedukasi yang sesuatu itu membuat anak itu ketika memahami itu nyaman dan paham dan tidak malah apa ya? Salah jalur gitu. Kalau ya kita nggak bisa menyalahkan media sosial ya, karena media sosial kan sebagai alat aja. Ya, tapi yang membuat konten ini loh. Nah, masalahnya yang buat konten itu yang penting kan yang dicari viralnya, bukan edukasinya. Kalau kita pernah kalau teman-teman pernah denger ini sih konten apa yang dibicarain sama Deddy Corbuzier kan gitu kan, konten edukasi yang penting itu malah nggak bisa jadi viral. Iya memang. Ya, contohnya ini. Nah, tapi kalau kita berhenti di titik ini, maksudnya ya kita malah jadinya putus asa, kan jadinya semakin banyak gitu loh yang salah arah. Ya, kadang tuh mikir apa ya peran kita gitu loh maksudnya. Kalau bukan ini bener-bener kita itu kayak sekarang tuh psychological war gitu loh. Iya. Yang diserang itu kan memang psikologis dari orang-orang itu, walaupun ya kita bisa melihat bahwa sosial media itu kan membuat orang menjadi, kalau menurutku sih, menjadi lebih individualis ya. Nah, individualis itu semua masalah atau semua informasi yang dia terima itu ya dia olah sendiri tanpa ada penjelasan orang lain. Akhirnya bisa jadi malah itu yang membuat seseorang itu lebih tinggi untuk salah arahnya. Nah, kalau misalkan konten-konten yang dibuat itu ya semuanya hanya mencari viral, misalnya kayak ini aja deh, semua viral sampai jadi trending topik gitu kan. Sementara tiba-tiba anak kecil melihat, oh penasaran, takutnya gitu loh, tiba-tiba, ini kok kayak seru ya. Nah, kalau kayak gitu kan, anjir siapa yang seru main pocong-pocongan dit? Kita nggak tahu, Riz. Oh iya benar juga sih. Buktinya kan masnya ini merasa seru. Ya, kalau orang normal sebenarnya kok bisa sih. Tapi kalau misalkan anak itu juga mengalami hal yang sama, trauma di masa lalu, gimana? Ya, gimana Ti? Uti. Iya. Semangat. Uti dia punya tugas tuh harusnya.
Jangan cuma lempar ke Uti dong. Semua Iya. lini berperan. Oh iya sih bener. Cuman memang Uti semangat ya. Yang paling banyak itu Uti nih. Intinya apa? Ya Apa mungkin ada itu, Ti? intinya tuh pertanyaan Risma tadi sebenarnya. Ya. Apa ini apa ya, menjelaskan ke anak gitu. Mungkin dari situ dulu deh, mungkin menjelaskan kondisi ini ke anak dulu Kak. Atau enggak gini deh, edukasi ke anak itu kayak apa kayak gitu. Oke. Kalau soal fetish ini kan usia berapa dulu nih? Usia berapa? Usia Sofia 8 tahun. Kurang dari itulah. Karena Mungkin ya yang bisa SD, pegang SD. HP. Sekarang anakmu aja bisa pegang HP walaupun nggak tahu ngapain. Nggak bisa, Riz. Nonton Baby Shark. Masih belum paham. Penglihatannya aja masih 30 cm. Nah, kamu deketin. Dari mana kamu tahu, Bib? Sudah, nanti aja. Iya, mungkin yang sudah bisa pegang HP kali ini, mungkin anak-anak SD, mungkin kelas 3 gitu kan sudah mulai pegang HP lebih ke, atau mungkin sudah mulai 7 tahun kayaknya sudah bisa pegang handphone deh, 7 tahun. Ya, oke. gitu. Kalau seks edukasi buat anak-anak itu kan memang udah ada aturannya ya. Untuk anak TK itu dibilang bagian ini loh yang boleh disentuh, bagian ini loh yang tidak boleh disentuh lagunya. Terus kalau soal sudah ke SD gitu mungkin lebih ke kayak kalau melihat orang telanjang nggak boleh, atau enggak ketika ada orang begini, ada orang yang nyoba buat gandeng tanganmu, jangan mau gitu-gitu loh, yang lebih ke aksi, paham nggak? Aku jadi bingung deh. Aku ranahnya nggak ke anak deh kayaknya nih. Sebentar. Sebenarnya kalau soal kayak gini nih, jangan dikasih HP anaknya itu udah. Tapi sekarang bisa nggak sih? Orang tuh bener-bener dipisahkan dari HP kayak nggak bisa deh. Ya semua anak pakai HP, apalagi sekolah online gini, anak SD udah. Nggak bisa begitu. Jadi menurutku ya kita harus berdamai dengan HP-nya. Iya, dengan cara apa? Dengan cara kita full kasih perhatian. Maksudnya kayak ketika dia main HP kita ada di situ. Bisa nggak prakteknya, yo? Susah coy. Sudah kalau pernah lihat itu kan, biar anak diem itu dikasih HP, entah dia buka apa ya terserah kan gitu kan. Boleh, itu orang tua males namanya. Tapi kita lihat aja Ti. Tapi ini Habib kayaknya sudah mulai mengalah. Sudah mulai was-was Habib ya. Iya, soalnya gimana ya? Mungkin itu ya bukan kita mungkin cara zaman dulu juga bikin anak diem, nggak harus HP, nggak ada HP kan zaman dulu. Bisa. Sekarang kalau menurutku gini Ti, malah menurutku solusinya itu kita bukan menjauhkan dengan HP, tapi gimana konten yang ada di HP itu yang bisa dikontrol. Nah itulah, makanya aku tadi bilang boleh pegang HP, tapi kita harus kontrol, kita harus ada di situ ketika dia main HP. Kalau memang benar-benar tantrum, dia harus pegang HP. Kalau nggak pegang HP, tantrumnya nggak hilang-hilang, ya udah kasih HP. Tapi kita di situ nonton dia ngapain. Terus sekarang kan teknologi udah ada YouTube for Kids, Google for Kids, ya sampaikanlah, maksudnya terapkanlah itu di HP yang dipegang anak kamu gitu. Tapi kalau soal education seksual gini, fetish itu bukan di ranah anak SD gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa menjelaskan fetish ke anak SD, belum ranahnya. Makanya sebaiknya dia tidak main Twitter. Tapi kalau kayak gini ini kan udah viral nih, tidak menutup kemungkinan akan sampai ke ranah yang kecil-kecil. Pas yang kayak gini kayak gimana kita ngejelasinnya Ti? Aduh ya apa ya, aku nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya. Mungkin kita bisa cari sama-sama deh. Boleh. Aku sempat kepikiran gini ya, kalau misalnya seandainya nih ada adekku yang umur sekarang baru masuk SMP,
Aku yakin sih dia kalau masalah yang kayak cuman yang kayak masalah porno-porno kayak gitu mungkin masih sudah ada lah perbincangan anak SD, kita nggak usah munafik deh. Ya, benar. Nah kayak gitu kayaknya pasti ada deh. Cuman kalau dalam menghadapi hal kayak gini kemudian memberikan pemahaman ke dia, jujur aku masih nggak kepikiran gimana. Tapi menurutku kita bisa menjelaskan resiko apa yang terjadi ketika hal ini, karena kan padahal sulit sih kalau kita cuma bilang ini resikonya bakal kayak gini kalau kamu kayak gitu, karena kan pada usia segitu pun ya anggap aja baru masuk SMP kan memang kemampuan dia untuk memahami sebuah resiko memang masih belum terbentuk ya, karena memang di usia perkembangannya kayak gitu loh. Kayak gimana ya, mikir lagi jadinya nih. Udah. Padahal aku sudah memutuskan untuk berapa hari, udahlah nggak usah mikir berapa hari ini, males banget. Pengen libur mikir. Gimana ya? Bahkan kakakku tuh usia 28 tahun, dia nggak tahu fetish itu apa ya, perempuan. Wow. Sama aku bingung jelasinnya. Makanya kan kayak gini kan, apalagi di Indonesia. Jadi akhirnya aku nggak ngejelasin gitu, aku bilang. Gimana ya? Ntar deh ya, coba belajar dulu, ntar aku selipin di komen deh. Kalau menurutku ya, apa ya? Kalau menurutku ya, apa ya? Kamu sudah kayak mau bilang sesuatu, tapi terasa, kayaknya nggak tahu juga deh. Edukasi menurutku. Jadi misalkan kayak gimana edukasinya? Bentuk edukasinya gitu loh, Bib. Gini. Jadi kalau misalkan kan semuanya pengguna Instagram kan ya. Insya Allah. Instagram itu kan ya maksudnya informasi apapun kan juga bisa tersebar. Iya. Kita nggak ngerti algoritmanya soalnya. Nah, sebenarnya gini, kalau algoritmanya Instagram itu kalau sekarang, misalnya hampir semua sosial media sih, ketika kita menyukai hal A, misalkan kita suka psikologi, maka kita akan related sama konten-konten psikologi. Iya, paham kalau gitu. Cuman kan ibaratnya akan ada yang suatu yang viral banget ya tetap masuk gitu loh, Bib, ya kan? Iya. Nah, tapi mayoritas kontennya adalah hal-hal yang berbau ke sana. Nah, jadi kan sebenarnya kita harus memetakan lagi kan, edukasi ke anak itu seperti apa, edukasi ke orang tua seperti apa, edukasi ke remaja itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau menurutku kan kayak hal seperti ini tuh sebenarnya ranah psikologi kan banyak banget. Tapi yang misalnya kita coba amati deh, seberapa besar hal-hal yang menyentuh edukasional psikologi itu tersebar luas di masyarakat gitu. Dikit banget. Iya benar, dikit banget. Jadi entah itu karena apa ya, orang bisa jadi mungkin karena kode etik yang membuat hal-hal itu dianggap sebagai hal yang tabu dan juga akhirnya tidak untuk di-share secara luas. Iya, dibatasi gitu penyebaran informasi. Atau memang ya penggiat psikologi itu masih sangat minim. Atau juga memang minat akan informasi mengenai psikologi minim. Tapi kalau misalnya minat akan informasi psikologi minim, artinya ya memang strategi edukasinya berarti yang masih kurang. Nah itu kalau kita misalkan lihat aja deh, misalkan masalah kesehatan fisik aja deh, berapa banyak misalkan kayak kita tahu kalau mau cari obat sudah ada halodoc, terus misalkan mau konsultasi apa ada alo dokter dan lain-lain. Tapi kalau masalah psikologi itu kan masih sangat minim. Mungkin kita tahu lah relief yang ya lumayan gede kan sekarang sudah. Walaupun dia memang basicnya bukan orang psikologi tapi dia mendirikan hal itu. Tapi berapa banyak relief lainnya yang orang itu ini loh kalau misalkan aku punya masalah psikologi atau aku butuh istilah psikologi untuk bisa memahami hal ini, itu kesini loh. Nah itu kan kayak sekarang kita kayak misalkan gini aja deh, kita ngedukasinya gimana ya, kan kita nggak tahu kan, karena kita nggak pernah dapat akses gimana cara mengedukasi hal itu. Bisa jadi karena memang saat ini tuh belum ada yang membuat akses itu, atau ada akses itu tapi minim sekali orang yang minat akan hal itu gitu loh. Iya. Nah kayak gitu. Jadi menurutku ini kembali lagi ke ini lagi sih, menurutku ya beberapa kali kan pembahasan kayak kemarin yang kita diskusi online
Itu kan apa sih peran kita ke depannya gitu kan? Kan masa kita ya cuma diskusi aja internal aja tanpa Iya, kita nggak ada karyanya, nggak ada orang geraknya, awam itu actionnya. apa ya manfaatnya kita itu apa gitu. Paling enggak walaupun kita ya belum kerja, belum ada aktivitas lain tuh kita ini loh yang kita berikan kepada orang awam yang misalkan butuh informasi kayak gini. Biar kalau misalkan kayak sekarang ini nih, sekarang kan lagi booming masalah fetish ini kan. Nah, ini kan kita sebenarnya kalau menurut aku mikir arahnya itu ke sini. Jadi informasi ini tuh biar bisa diterima sama orang awam. Nah, gitu loh. Jadi misalkan kayak Uti nih, akan Uti punya penjelasan, oh berarti kalau kasus seperti ini, alangkah lebih baiknya diarahkan ke seperti ini. Nah, gimana membuat yang seperti itu, yang dikatakan Uti itu, bisa mudah diterima, dicerna sama orang awam. Iya benar, itu memang kayak maksud pertanyaan Risma menurutku kayak gitu kan, kayak gimana biar ini ada masalah kayak gini, kemudian orang yang memerlukan penjelasan tetap berada pada jalurnya ketika menerima informasi ini. Iya gak sih? Misalkan Haris tiktokan gitu kan, oh fetish tuh gini. Iya benar, maksudku ya apa ya ibaratnya memang kita apa ya untuk media platform edukasinya memang bisa kita pakai apa aja bisa sebenarnya. Cuman standar edukasi kita akan hal ini kayak gimana biar orang tetap pada jalurnya. Menurutku kalau aku sih enggaknya ini tetap trial error sih. Oh benar sih, benar. Iya, benar trial error harus. Kalau enggak menerapkan standar kalau kita belum ada yang ke sana gitu. Benar. Iya benar. Harus trial error sih. Baru banget ini. Gimana, Dik? Apalagi ini hal baru kan viral. Iya, makanya baru banget. Sebelumnya kan kita notabene-nya kalau hal-hal yang dibungkus-bungkus kayak pocong gitu kita takut. Sekarang jadi lucu, bayangkan. Iya. Kehilangan pekerjaan pocong. Oh iya. Cuman kalau kamu sendirian mungkin memang takut. Cuman bayangkan perasaan pocong sekarang. Dia muncul tiba-tiba malam-malam. Gak ngeri lagi. Dia dikejar-kejar. Dia lebih, ini pasti korbannya Gilang ini. Kita ingat, hati-hati awas ketemu Gilang. Nangis aku kayaknya. Kalau nggak kupukuli dulu. Benar-benar. Jadi memang kita apa ya ibaratnya ketika ada hal yang seperti ini, hal yang kayak gini, kita memang harus perlu juga suatu usaha untuk mengedukasi orang biar ini tidak menjadi salah kaprah, apalagi orang-orang umum yang awam banget gitu loh. Benar-benar, wow. Ya bisa dengan konsultasi tadi apa namanya, Ti? Sorry. Tempat konsultasimu di Instagram namanya apa? Insight.idn. Insight.idn. Nah, ini teman-teman kalau mau konsultasi sama expert nih. Studio Insight. Nah, di situ teman-teman bisa chat, bisa dapetin konsultasi via chat, via telepon, via video call bisa. Tapi kalau ketemu langsung belum bisa di masa pandemi ini. Kok aku ketemunya distro Islami ya? Insight.idn. Itu yang atas Insight INSIGHT. Wawasan. Kok kamu udah follow ya? Tapi kok kamu nggak ketemu ya? Iya. Ya aku udah following ya. Wes Pokoknya itu. Mungkin kayak gini deh. Kalian mungkin ada satu apa ya ibaratnya kalimat terakhir lah. Kalimat terakhir nggak enak banget. Apa ya? Pesan-pesan lah mengenai kasus ini. Susah sih tapi susah ya sih. Kayak susah kah? Oh, iya. Enggak, ini susah nggak pertanyaannya? Enggak. Oh enggak, ya udah. Kok begitu kayak susah ya? Kalau menurutku dari menanggapi hal ini ya inilah kita sebagai orang awam jangan terlalu tepat untuk menjudge sesuatu gitu. Ya menurutku biarkan orang yang memang ahli di bidangnya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Ya kedua ya pokoknya jangan gampang untuk termakan berita lah. Terus yang ketiga itu ya kita harus mengantisipasi karena sekarang perilaku menyimpang itu semakin bervariatif. Nah,
semakin abstrak, dan kadang hal-hal seperti itu ya nggak bisa kita kontrol gitu, karena perilaku baru yang dulunya mungkin nggak ada. Itu sih kalau menurutku. Kalau kamu, Risma? Oh aku, ya sih. Kalau aku, kita kan semakin apa ya, tahu apa ya sosial media, terus kita kayak self diagnose kayak gitu tuh nggak boleh kayak gitu loh. Harus ditanyakan dulu ke ahlinya gitu. Terus jadikan semua yang ada ini kayak jadi pelajaran buat kita ke depannya, itu tuh seperti apa kayak gitu. Nggak boleh langsung ngejudge orang itu, oh ini pelaku, belum tentu juga kan, takutnya kalau dia itu ternyata ya apa ya korban kayak gitu di masa lalunya kayak gitu. Terus itu aja sih aku pesan itu, pesan bukan pesan sih, kata terakhir. Ini sama ini nanti kalau kita gimana sih? Kamu ketawa kenapa? Apa? Ninang. Apa sih Mas? Oh, sama bayi. Oke, kalau aku ya, pesannya dari kasus ini, yang pertama, yang paling penting, penelitian itu nggak bisa jalan. Kamu nggak boleh ikutin penelitian seseorang kalau nggak ada inform konsennya. Kalau nggak jelas penelitian itu tujuannya apa. Jadi jangan kamu jadi korban selanjutnya. Pastikan dulu itu penelitian yang benar-benar dia teliti. Pastikan ada inform konsennya, harus ada hitam di atas putih. Satu. Yang kedua, yaitu tadi, kita jangan gampang ngebully orang. Kita tahu ya, bully itu memang perilaku yang tidak bisa dimaafkan, pasti salah. Mau salah apapun, jangan dibully, karena bisa jadi dia korban juga, kayak tadi Mas Habibie bilang. Terus yang kedua, apa ya, kita untuk korban yang udah bilang, aku pernah nih diginiin sama masnya, aku juga pernah nih diginiin sama masnya. Jangan ragu buat cari bantuan, karena akan ada efeknya kalau kamu nggak buru-buru cari bantuan, apalagi dengan cara kalian ya, dengan cara mereka yang ngomong itu pakai second account, pakai fake account, otomatis kalian mau dong orang kenal identitas kalian nggak mau dong orang tahu, si ini toh yang pernah diiniin sama mas ini, nggak mau. Berarti ada efek trauma ya, alam bawah sadar mengatakan itu efek trauma. Makanya mumpung belum sampai yang benar-benar bikin stres, benar-benar bikin trauma berkepanjangan, carilah bantuan gitu. Banyak kok platform online yang ada psikolognya, ada psikiaternya, termasuk IDN itu tadi. Itu. Oke. Kalau Haris apa nih? Kira-kira sebelum disimpulkan. Aku nggak suka banget kalau terakhir, aku nggak tahu ngomong apa. kayak ide-ide brilian itu udah habis. Aku tadi mau bilang kalau penelitian harus ada information, keduluan Uti. Padahal itu ide aku, kalau ngomong gini pasti kelihatan brilian banget kayak gitu. Aku pikir sudah kayak gitu tadi. Kalau aku ntar aku mikirin dulu. Makanya kita ngomongnya nggak berat, kamu yang jadinya berat. Iya, kok jadi kayak, makanya aku bilang kan dari awal udah, kok kayak berat banget ya. Kalau menurutku ya, ketika ini mungkin terlepas dari kasus apa aja ya, apalagi yang seksual, pelecehan seksual, kemudian juga yang berkaitan dengan keberatan psikologi, jangan takut speak up sih, itu aja. Karena ketika kamu memendam, orang-orang nggak bakal tahu apa yang terjadi, orang-orang nggak bakal tahu apa yang sebenarnya ada. Kayak ini mungkin kita nggak bakal pernah tahu ada kasus ini kalau nggak ada yang memulai buat speak up. Dan menurutku banyak banget masih di luar sana, bukan terlepas sebagai korban yang dibungkus ya, mungkin masih banyak banget di luar sana korban-korban pelecehan lain, ataupun korban-korban bully, ataupun apapun yang lain ya, mungkin masih banyak banget. Dan perlu banget berani speak up. Itu aja. Karena ketika orang sudah memutuskan speak up, aku yakin sih bakal ada dukungan. Betul. Baik, kesimpulannya Habibie.
Oke, sama satu lagi ya. Alhamdulillah. Ya, kalau misalkan teman-teman masih sulit ke speak up, ya bisa lah. Nanti kunjungi ke insight.idn Instagramnya, nanti biar dibantu sama teman-teman psikolog itu ya, semuanya dia. Iya benar. Nah, teman-teman psikolog itu untuk menyelesaikan masalahnya. Soalnya kan ya sepintar apapun kita kan tetap butuh orang lain. Bukan menyelesaikan, Mas, lebih ke mendengarkan. Nah, mendengarkan, butuh teman untuk mendengarkan itu. Nah, itu salah satunya insight.idn. Oke deh. Jadi pada para pendengar ya lebih hati-hati lagi untuk masalah, walaupun dengan berkedok ilmiah, tapi ya harus dicek lagi apakah benar-benar ilmiah. Kalau memang sudah mencurigakan, mending ya di skip dulu aja deh. Kayak tadi yang disampaikan Uti, ya butuh yang namanya hitam di atas putih kalau namanya penelitian. Kemudian ya, dan juga hati-hati lah pokoknya. Hati-hati. Bukan artinya kita kayak langsung gak percaya sama orang ya. Cuman Ya. ketika kita dapat informasi atau dimintai tolong, dipastikan dulu ini apa. Bener. Ya, itulah. Terus juga ya baik bagi semua pendengar ya, jangan mudah lah untuk menjudge apapun informasi itu. Ya kadang kan hoax terjadi karena orang lebih banyak nge-share daripada ngecek kan. Yep. Ini ya jadinya informasi yang nggak benar malah jadi trending, yang benar malah jadi kering kan. Right. Kayak ini ya. Kayak rapper ya. Ya itulah mungkin untuk diskusi malam ini. Mungkin ada tambahan lagi Nggak ada. teman buat Uti, Risma, Haris. Cukup. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di podcast lainnya. Saya Haris. Saya Habibi. Saya Risma. Ya udah. Mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Itu aja dari kita. Semoga ini bermanfaat ya bagi semuanya. Jangan lupa juga tetap berhati-hati, jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan kalau keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan. Ya, semoga juga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa menikmati masa-masa bahagia di luar lagi. Bisa jangan. Ya, mungkin bagi Haris. Ya itu aja. Sampai jumpa di podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.